أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang berbahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumil hisab kelak nantinya. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah memuliakan kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini ialah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Perspektif Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Perspektif Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah memulai ayat ini dengan menggunakan kata wa'tasimu bihablillah. Ada kata hablullah di situ, tali agama Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan tali agama Allah? Di dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil pengarangnya Imam Al-Baydawi dijelaskan yang dimaksud dengan tali agama Allah ialah Al-Quran. Senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum kitaballah huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalalah. Kutinggalkan kepadamu kitab Allah, huwa hablullah, ia adalah tali agama Allah. Siapa yang mengikutinya maka ia akan mendapat petunjuk, dan yang meninggalkannya maka ia akan tersesat. Maka sudah seharusnya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Man ja'alal Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, Al-Quran itu berada di depannya. Al-Quran katakan ke kanan, dia ke kanan. Al-Quran perintahkan ke kiri, dia ke kiri. Al-Quran larang, tak mau dia kerjakan. Al-Quran perintahkan, tak mau ia tinggalkan. Qadahu ilal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu, siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Apa saja yang dekat dengan Al-Quran, pasti dia akan mulia. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia karena malaikat Jibril ditugaskan menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Kota Mekah dan Madinah, dua tempat yang paling mulia, karena di tempat inilah turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, karena di bulan itulah turunnya Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, karena di malam itulah turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Jadi apa dan siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah seharusnya kita bersahabat dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafi'an, syafaat li ashabih, bagi para sahabatnya. Bersahabat dengan Al-Quran ada 3 yang harus kita amalkan. Yang pertama, tilawatil lafziyah, membaca Al-Quran huruf per huruf sesuai dengan kaidah tajwid dan fasahah yang benar. Yang kedua, tilawatil amaliyah, kita membaca Al-Quran sebagai bentuk mahabbah kepada Allah. Kita amalkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sunnahkan kepada kita ketika kita akan tidur, kita membaca Al-Quran sebagai bentuk pengamalan ruqyah mandiri. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ini semua bentuk dari tilawatil amaliyah. Karena orang-orang kita dulu, orang-orang tua kita dulu, walaupun sedikit ilmunya tapi banyak amalannya, banyak wiridannya. Jangan sampai kita kebalikannya, banyak ilmu kita tapi sedikit amalan kita. Dan yang ketiga ialah
tilawatil hukumiyah, membaca Al-Quran lalu kita analisis apa maksudnya, bagaimana penafsirannya, apa asbabun nuzul ayat tersebut, sehingga kita memahaminya dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran, beliau menjelaskan mengapa umat Islam mengalami kemunduran. Karena banyak dari umat Islam itu yang hanya pandai baca Quran tapi tak pandai mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Inilah pola yang harus kita laksanakan agar kita bisa bersahabat dengan Al-Quran. Kata selanjutnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 ialah wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita harus menjadi umat yang kompak, kita harus menjadi umat yang bersatu. Karena Imam Ibn Katsir Ad-Dimashqi di dalam tafsirul Quranul Azim beliau jelaskan maksud ayat ini ialah ay amarahum bil jama'ati wa nahahum 'anit tafriqah. Allah menyuruh bersatu padu dan melarang kita bercerai-berai. Maka untuk itu hadirin, mari kokohkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengungkapkan kun kal yadain wala takun kal udunain, jadi seperti dua tangan dan jangan jadi seperti dua telinga. Artinya kedua tangan selalu kompak, kedua tangan lambang persatuan dan kesatuan. Jika tangan kanan yang gatal, tangan kiri siap menggarukkan. Jika tangan kiri gatal, tangan kanan yang menggarukkan. Jika dua-duanya gatal, dua-duanya saling garuk-garuan. Tapi kalau kedua telinga kanan mendekat, telinga kiri menjauh, telinga kiri mendekat, telinga kanan menjauh, lambang perpecahan. Maka untuk itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita kokohkan persatuan di antara kita. Dan salah satu senjata yang paling tajam memutuskan tali silaturahim adalah lidah, mulut. Banyak orang yang dahulunya teman dekat dikarenakan ucapan, dikarenakan lidah, dikarenakan mulut, akhirnya tidak mau lagi berteman. Dahulu kemana-mana sama, pulang sekolah sama, pergi sekolah sama, tetapi karena mulut dan ucapan akhirnya tidak mau tegur-teguran. Maka jaga lidah, jaga mulut, karena ulama mengatakan bahaya lidahmu itu saking bahayanya Allah buat dua pagar untuknya. Yang pertama gigi, yang kedua bibir. Dua pagar yang dibuat Allah untuk melindungi dan menjaga lidah kita. Karena orang tua kita pun mengatakan kalau pedang lukai tubuh masih ada kemungkinan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jaga lisan kita, jaga lidah kita, jaga mulut kita. Mari sama-sama kita kokohkan persatuan dan kesatuan di antara kita. InsyaAllah jika kedua yang diperintahkan dalam ayat ini dapat kita amalkan, kita menjadi orang-orang yang beruntung dan kita akan bersama Rasulullah di surga kelak nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.